Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sofwan Johari. Dalam video pendek kali ini ingin menjelaskan sedikit tentang ahkamul mal, ketentuan atau hukum-hukum yang terkait dengan masalah harta. Jemaah sekalian, yang namanya harta itu sebenarnya apa sih? Ya, mungkin ada orang menyebutnya aset, ada orang menyebutnya kekayaan, ada orang menyebutnya equity. Nah, sebenarnya banyak definisi tentang harta. Saya tidak ingin membahas definisi yang panjang lebar, tapi yang ingin saya tekankan adalah bahwa harta itu merupakan sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis, ya. Dan bagi orang yang merusak harta orang lain, maka dia wajib menggantinya. Ini kira-kira definisi secara umum dalam fikih Islam, ya. Tapi ada garis penting, ada hal yang sangat penting yang membedakan definisi harta dalam Islam dibanding dengan harta menurut yang lainnya, menurut teori kapitalis lah atau sosialis lah, ya. Apa itu? Yang namanya harta di dalam Islam itu adalah sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara syar'i. Dalam tanda kutip bahasa lainnya adalah yang halal. Kalau tidak halal maka dia tidak dikategorikan sebagai harta, ya, yang tidak boleh dimanfaatkan. Contohnya apa? Contohnya adalah daging babi dengan daging sapi. Kalau daging sapi itu merupakan daging yang boleh dikonsumsi dalam Islam, yuntafa'u bihi adatan. Tapi kalau daging babi itu tidak boleh dimanfaatkan dalam ajaran Islam, tentu saja dalam kondisi normal. Maka daging babi itu tidak dikategorikan sebagai harta, tidak dikategorikan sebagai aset. Tapi kalau daging sapi ya. Oke, sekarang saya contoh lain, minuman. Kalau teh ataupun kopi itu termasuk harta yang boleh dikonsumsi menurut agama Islam. Maka dia ya harta juga namanya dalam Islam. Tetapi kalau khamr misalnya, minuman yang memabukkan, minuman yang memabukkan itu termasuk yang tidak boleh dikonsumsi dalam Islam. Kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram. Maka khamr itu tidak dikategorikan sebagai harta. Kalau toh ada yang menyebutnya dengan harta, maka dalam fikih harta itu dikategorikan menjadi dua, ada harta mutakawam dan ada harta ghairu mutakawam. Mutakawam itu harta yang diakui oleh syariat Islam, ghairu mutakawam itu harta yang tidak diakui oleh syariat Islam. Nah, ada banyak hal ketentuan hukum terkait dengan masalah harta, di antaranya yang sudah kita kenal, ya, teman sekalian, wajibnya zakat. Artinya kalau orang itu memiliki harta dalam jumlah yang cukup mencapai 1 nisab, maka dia wajib mengeluarkan zakat. Nah, yang wajib dikeluarkan zakat atau zakat harta ini tentu saja zakat harta atas harta yang halal. Kalau harta yang tidak halal ya nggak wajib dizakatin. Contoh, oke, saya contohin begini. Kalau kita orang punya ternak, ada zakat namanya zakat peternakan. Zakat ternak itu kalau orang punya kambing, maka zakatnya kalau ada 40 ekor kambing, dia berkewajiban mengeluarkan zakatnya 1 ekor kambing. Sampai 120. Kalau udah sampai 121, maka dia berkewajiban membayar zakat atau mengeluarkan zakat atas ternak kambingnya itu 2 ekor. Nah sekarang misalnya nih ada orang punya babi, jumlahnya lebih banyak dia dibanding dengan kambing. Anggap saja dia punya ternak babi 1000 ekor. Berapa zakatnya? Jawabannya tidak wajib zakat. Kenapa? Karena babi itu bukan harta menurut syariat Islam. Ya. Contoh lain sekarang misalnya zakat perdagangan. Orang itu kalau berbisnis, kalau harta dagangannya, aset kekayaan bisnisnya itu mencapai 1 nisab yang kira-kira setara dengan 80 atau 85 gram emas 24 karat, ya. Kalau kekayaannya segitu, dagangannya segitu, maka dia wajib zakat. Zakatnya 2,5%. Nah sekarang kalau misalnya ada orang punya toko kelontong, yang dijual tuh ada beras, ada gula, ada minuman keras. Nah, berapa zakatnya seandainya kekayaannya itu 100 juta? Apakah zakatnya 2,5% kali total kekayaannya? Jadi kalau 100 juta berarti dia zakat 2,5 juta.
Nah, jawabannya tidak. Kenapa? Karena yang dia jual itu sebagiannya adalah khamr, minuman keras. Nah, minuman keras ini dikeluarkan dari daftar aset. Jadi kalau misalnya kekayaan yang diperjualbelikan itu ada 100 juta, minuman kerasnya ada 10 juta, maka zakatnya itu hanya 2,5% kali 90 juta. Jadi poin pertama tentang harta adalah ketentuannya, harta itu kalau jumlahnya mencapai nisab wajib dikeluarkan zakatnya. Oke, ahkamul mal atau hukum terkait dengan harta yang kedua. Misalnya apa? Bahwasanya harta itu boleh diperjualbelikan. Jadi kalau orang jual beli kambing boleh, orang jual beli gula boleh. Tapi bagaimana kalau misalnya ada orang punya khamr dijual belikan? Nah, khamr itu harta ghairu mutakawam atau harta yang tidak diakui oleh syariat Islam. Jadi kalau orang jual beli khamr gimana? Ya nggak boleh. Ya, tapi kalau terjadi transaksi jual beli khamr gimana? Ya hasil keuntungan jual belinya haram. Yang beli haram, yang jualan juga haram. Ya, khamr tidak boleh ditransaksikan. Kemudian kalau ada orang jual beli babi, sama. Orang menjual belikan babi, kalau ada untungnya, ya haram. Keuntungannya itu merupakan rezeki yang tidak halal. Begitu ya. Nah sekarang kalau ada orang, maaf nih bertanya, gimana hukumnya jual beli, maaf ya, kondom misalnya. Nah, jual beli kondom, halal apa haram? Nah, tergantung jual belinya di mana. Pada aslinya sih sebenarnya itu adalah barang yang halal digunakan oleh suami istri. Kalau dijual kepada suami istri boleh, tapi kalau kita jual jelas-jelasan kepada orang yang melakukan perbuatan zina, maka ini menjadi haram. Baik. Jadi hukum harta yang pertama tadi adalah wajibnya zakat. Yang kedua adalah bolehnya menjual belikan harta. Yang ketiga, harta itu boleh disedekahkan. Jadi kalau misalnya Bapak punya duit yang halal banyak, Bapak sedekahkan ke masjid, apalagi bulan Ramadan gini sedekah, bagus, diwakafkan, sangat amat bagus. Tapi kalau misalnya, dibilang mendalik nih, ada koruptor, bilang, saya punya duit banyak nih, saya kembaliin korupsi, habis alhamdulillah tuh dapat 1 miliar, saya mau sumbangin deh ke masjid misalnya 200 juta. Boleh enggak? Jawabannya, enggak boleh. Loh kok enggak boleh? Karena itu harta haram. Kalau harta haram enggak boleh disedekahkan. Ya. Terus gimana dong? Balikin. Itu kamu korupsi ngambil dari mana? Kalau dari negara, balikin ke negara. Jadi kewajiban kamu adalah mengembalikan harta korupsi itu ke negara. Jadi barang haram nggak boleh disedekahkan. Ya. Misalnya lagi ada pencuri, nyolong. Ya, nyolong makanan. Terus disedekahin ke orang buat buka puasa bersama. Boleh nggak? Ya nggak boleh. Ya. Kalau sedekah nggak ada pahalanya. Kalau mau sedekah dengan harta yang halal. Ya, jadi kalau harta yang haram, yang hasil pencurian, tadi gimana? Balikin lagi kepada yang punya. Apalagi masalah pencurian. Nah, jamaah sekalian saya ingatin sedikit ya. Ada hadis tentang al-muflis. Muflis itu siapa? Muflis itu kalau bahasa agamanya orang bangkrut. Siapa sih orang bangkrut itu? Orang bangkrut itu adalah orang yang pahala ibadahnya banyak. Mungkin dia rajin sholat, rajin puasa, rajin tahajud, rajin baca Quran. Tapi sayang sekali jamaah sekalian. Apa itu? Dia tuh ngambil harta orang, nyolong harta orang, pernah nyakitin orang, pernah nempelin orang, pernah ngarasanin orang, pernah gibahin orang. Nah dosanya sama orang tuh banyak banget deh. Nanti di akhirat itu dihakimi, dihisap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah orang yang punya banyak salah pada orang begini nih, kalau dia belum minta maaf atau belum dimaafkan oleh orang yang disalahin, yang didolimin itu, maka nanti di akhirat dia apa? Dia harus membayar dosa-dosanya kepada orang yang didolimin itu. Kalau dia nyolong ya orang yang punya harta itu harus dia bayar itu. Bayarnya dengan apa? Dengan pahala. Ternyata ada orang nih yang muflis ini, pahalanya dibuat bayar dosa-dosanya itu sampai habis. Sehingga apa? Pahalanya itu pahala dia habis ya. Sampai akhirnya apa? Dosanya orang yang didolimin itu ditimpakan, dikasihkan ke dia. Sehingga orang ini apa? Walaupun pahalanya banyak, ada di kebaikan-kebaikannya, tapi ternyata dia masuk neraka. Itulah orang yang muflis ya. Jadi pahalanya banyak, tapi pahalanya habis. Karena banyak berbuat dolim, salah pada orang lain.
dan bahkan dia bertambah mendapatkan dosa dari orang-orang yang didolimi itu. Nah, inilah sebagian yang bisa saya sampaikan terkait masalah harta. Jadi harta itu di dalam Islam dibatasi hanya yang halal. Di antara ketentuan tentang harta itu wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai nisab, harta itu boleh diperjualbelikan, dan harta itu boleh disedekahkan. Nah, kalau kita berbicara tentang sedekah jual beli, nah, ini berbicara tentang harta, maka yang dimaksud adalah hanya harta yang halal. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Kalau ada kesalahan dalam statement saya, tolong diluruskan. Sekali lagi, saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.